فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas untuk muqaddimah kajian ini permasalahan berkaitan dengan tafsir al-ma'thur atau tafsir salaf, yaitu permasalahan yang disebut al-ihtijaju bil ma'thur. Al-ihtijaju bil ma'thur, berhujjah dengan athar salaf. Apa hukumnya berhujjah dengan athar salaf? Ya, apa hukumnya berhujjah dengan athar salaf? Apakah athar salaf itu bisa atau ma'thur, athar yaitu apa yang diriwayatkan dari nabi, sahabat dan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, apakah itu semua bisa dijadikan hujjah? Atau bisa disebut juga al-ihtijaju bitafsiril ma'thur, berhujjah dengan tafsir ma'thur untuk tafsiran Al-Quran. Apa hukumnya? Diterima mutlak atau ditolak mutlak atau ada rinciannya? Maka yang benar adalah ada rinciannya. Ada rinciannya. Dan dua tinjauan kita ya ikhwan terhadap berhujjah dengan tafsir athar. Ada nazar kulli, ada nazar tafsili. Ada nazar kulli, ada nazar tafsili. Kita mulai dari nazar kulli, yaitu pandangan mujmal atau global, pandangan menyeluruh terhadap tafsir bil ma'thur. Ya, pandangan menyeluruhnya kita dan pandangan menyeluruh ini pun ada rinciannya. Perlu antum ketahui ikhwan, tafsir ma'thur itu tidak keluar dari kenyataan bahwa ia diriwayatkan dari Nabi atau dari salaf. Tafsir bil ma'thur ini riwayat imma dari Nabi, imma dari salaf. Imma dari Nabi, imma dari salaf. Itu tafsir al ma'thur. Itu kenyataannya seperti itu. Maka dengan itu kita rinci. Kalau misalnya tafsir bil ma'thur ini diriwayatkan secara sahih dan sharih, secara sahih dan sharih dari Nabi, secara sahih dan sharih, yaitu dari segi sanad sahih, dari segi matan sharih. Ya, dari segi sanad sahih bukan dhaif, dan dari segi matan jelas sharih, straight ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya riwayat tafsir Al-Qur'an ini jelas sanadnya sahih dan juga jelas maksudnya sharih dari Nabi SAW, maka ini jelas tanpa adanya khilaf, wajib untuk diterima dan tidak boleh ditolak. Paham gak ikhwan? Ya, jadi Nabi SAW kadang-kadang menafsirkan Al-Quran atau ayat Al-Quran, tapi nggak banyak riwayatnya, nggak banyak. Ya, contohnya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Kan kezaliman ini lafalnya mutlak, dia bersifat umum, dipahami oleh para sahabat semua kezaliman, tapi Rasulullah SAW menafsirkan bahwa saya maksud dari zalim di sini adalah syirik. Maka ini disebut tafsir nabawi. Apakah dia disebut tafsir athari atau bil ma'thur? Iya, ini termasuk tafsir al-ma'thur. Tapi versi tafsir nabawi, yaitu Nabi sendiri yang langsung menafsirkannya. Yang seperti ini jelas seperti sunnah Nabi lainnya. Tidak boleh kita tolak, wajib untuk kita terima. Gimana? Sampai sini paham gak? Paham gak? Jadi Nabi SAW menafsirkan ayat
Kalau Nabi SAW menafsirkan ayat berarti manzilah sunnah Nabi SAW. Berarti wajib diterima, nggak boleh ditolak. Oke? Itu satu kondisi, satu case. Kemudian kondisi kedua, wa in kana marwiyan an man ba'dah. Kalau bagaimana jika misalnya tafsiran tersebut diriwayatkan dari orang-orang selain Rasulullah SAW di kalangan sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Atau bisa disebut juga dengan tafsir sahabi atau tafsir tabi'i atau tafsir salaf pada umumnya. Ya, ketika disebut tafsir salaf, maka ini tafsirnya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ketika disebut tafsir nabawi, maka ini tafsirnya Nabi SAW. Kalau tafsir Nabi jelas sudah, tidak ada khilaf, wajib untuk diterima. Bagaimana kalau tafsir salaf? Maka ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Yang pertama, tafsirnya yang disepakati oleh salaf. Tafsir yang disepakati oleh salaf. Keadaan pertama, tafsirnya disepakati oleh salaf. Masya Allah. Ada, boleh minum ya Syekh Abu Zaid. Bismillah. Oh Masya Allah. Dibagi-bagi itu mantap. Puasa dah. Kenapa ya Pak? Takut ganggu. Ya udah sini buat anak aja. Oh, Pak Abu Ja'far enak banget Pak Ja'far. Nah. Ini tafsir yang disepakati. Kalau tafsir yang disepakati, maksudnya tidak ada mukhalif. Ya, semua salaf menafsirkan ayat ini begitu, gitu loh. Pakem begitu semua salaf, nggak ada mukhalif. Maka yang seperti ini juga wajib diterima, nggak boleh ditolak, nggak boleh diselisihi, nggak boleh dilawan, gitu. Jadi kalau salaf sudah sepakat tafsirnya seperti itu, nggak ada di antara salaf yang menyimpang tafsirannya dari nuktah tersebut. Itu saja udah tafsiran mereka terhadap ayat tertentu. Maka ini wajib untuk diterima karena ijma'. Ini masuk ke dalam ijma', ya. Yang kedua, keadaan kedua di antara tafsiran salaf, kalau misalnya tafsiran tersebut diperselisihkan antar mereka. Yaitu perkataan mereka berbeda-beda tentang tafsiran suatu ayat. Ya, kalau perkataan mereka beragam dari suatu ayat, tafsiran suatu ayat, maka ya ditinjau lagi. Ya. Jadi misalnya ayat ini nih, satu ayat nih. Misalnya Sa'id bin Jubair berkata begini, Ibnu Abbas berkata begini, Ibnu Mas'ud berkata begini, kemudian Atha berkata begini. Dan perkataan beliau-beliau ini ada sahabat, ada tabi'in, mereka beda-beda kalimatnya, beda-beda bukan kalimat, beda-beda pemaksudan dari ayat ini. Ya. Ada yang memaksudkan di sini makna secara bahasa, ada yang memaksudkan ini dengan qarinah, dalil-dalil lain, ada yang memaksudkan ini dengan tafsiran yang tidak zahir dan seterusnya. Beda-beda nih salaf nih. Maka mauqif kita dengan menghadapi perbedaan aqwal salaf terhadap tafsiran ayat ini harus kita pakamkan di kalbu kita dengan banyaknya ragam kalimat atau tafsiran mereka. Ketahuilah bahwasanya ijma' telah terjadi pada mereka. Maksudnya ijma' di sini mereka telah bersepakat menafsirkan ini dengan ragam tafsiran yang ketika mereka sudah banyak menafsirkan berbeda, kita tidak boleh mengadakan qaul jadid. Faham? Atau tafsir jadid terhadap ayat itu karena sudah ada salaf memberikan beberapa opsi tafsiran terhadap ayat tersebut. Paham nggak kondisi maksudnya? Ya, ana kasih contoh saja yang mungkin lebih bisa antum ingat. Huruf atau ahruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah di awal-awal surat dari sad, qaf, nun, alif lam ra, alif lam mim ra, alif lam mim dan seterusnya. Yasin, kaf, ha, ya, ain, sad dan seterusnya. Itu semua ahruf muqatta'ah namanya.
Nah, ternyata di antara salaf kita ada yang menafsirkan. Di antaranya terutama Ibnu Abbas. Itu hampir semua dari ahruf muqatta'ah ditafsirkan oleh beliau. Dan juga salaf lainnya di antara tabi'in ada yang menafsirkan. Anggap misalnya di Alif Lam Mim ada 1, 2, 3 tafsiran. Alif Lam Mim ada yang mengatakan ini singkatan dari Ar-Rahman. Alif Lam Ra ada yang Alif Lam Mim ada yang mengatakan ini dan seterusnya. Ada misalnya 3 perkataan, 3 aqwal dari salaf dan masing-masing beda penafsiran terhadap Alif Lam Mim ini. Maka harus kita pahami ketika menghadapi khilafiyah mereka, baik itu ada yang salah atau ada yang benar, mauqif kita tidak boleh mengadakan qaul baru terhadap tafsiran ini, terhadap tafsiran Alif Lam Mim. Sudah cukup tafsiran mereka, tinggal kita bahas aja satu persatu tafsiran mereka. Jangan buat baru lagi. Misal Alif Lam Mim ini berarti artinya apa dari apa al-maun misalnya gitu loh. Ya ini ngaco, nggak boleh bikin lagi. Kenapa? Ya karena kita sudah tahu bahwasanya ketika kita mengadakan satu tafsiran baru, artinya kita itu sedang menyelisihi seluruh dari salaf. Padahal mereka punya masing-masing kalimat dengan entah benar semuanya karena ikhtilaf tanawu ataupun ada yang salah ada yang benar. Tapi kalau kita mengadakan baru, itu seolah-olah apa? Ini salaf ini nggak ada yang benar perkataannya dan inilah pendapat kami yang baru. Gimana menurut Anda? Paham nggak di sini? Ya, begitu. Ya, dan kita harus meninjau dengan ikhtilafnya salaf dalam tafsir ini, meninjau bahwasanya kebenaran tidak mungkin keluar dari salaf, maksudnya tidak mungkin tidak ada pada salaf, harus ada di kalangan salaf. Imma pendapat tersebut semuanya insyaallah benar karena tinjauannya beda-beda, imma ada pendapat salaf yang salah dan ada pendapat yang salaf benar dalam satu konteks. Maka tugas kita mutaakhirun di sini adalah al-ikhtiyar dan tarjih. Ikhtiar, memilih mana yang kira-kira lebih sesuai dengan kebenaran. Atau mentarjih kalau misalnya ada yang salah dari tafsiran tersebut tapi dengan dalil yang ilmi, bukan sembarangan tarjih gitu, enggak. Yang makbul. Ini yang biasa dilakukan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya beliau mensyaratkan dan menyitir aqwal salaf terhadap satu ayat atau satu potongan ayat misalnya. Ya, terhadap satu potongan ayat, terus kemudian beliau mengatakan untuk lafal ini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan begini, terus beliau sebutkan sanad dan aqwal dari salaf 10 aqwal dan 10 sanad. Kemudian pendapat yang kedua berkata begini, beliau nyebutin lagi. Dan kemudian beliau mentarjih atau melakukan ikhtiar, memilih mana yang menurut beliau insyaallah lebih dekat kepada kebenaran. Beliau bilang yang lebih sahih di sini adalah begini. Pendapatnya fulan gitu. Atau pendapat pertama atau pendapat kedua gitu beliau menyebarkan itu. Dan ini adalah tugasnya mutaakhirin, yaitu orang-orang yang setelah salaf. Dan Imam At-Tabari bukan termasuk generasi salaf. Beliau termasuk mutaqaddimin, orang-orang agak lama tapi era abad 3 Hijriyah. Sementara salaf itu berakhir di era abad 2 Hijriyah. Karena tabi'in paling akhirnya 150-an. Iya. Ya 150-an. Setelah itu generasi mutaqaddimin. Ya begitu ikhwan. Jadi kita ini tidak boleh membuat adanya qaul jadid ketika salaf itu sudah semua berbicara tentang ayat ini. Misal ya sayyarah misalnya, sayyarah ya kan ada dalam surat An-Nahl itu di tentang perhiasan laut, hal-hal yang ada di laut gitu loh, binatang di laut bisa dijadikan perhiasan, bisa dijadikan ini itu, dan juga sayyarah. Nah, cari tafsiran dong di kitab-kitab tafsir. Apakah kitab tafsir kayak misalnya Aisarut Tafasir, kitab tafsir modern sekarang misalnya, apakah itu tidak merujuk ke salaf? Kan merujuk ke salaf, ya. Tapi kadang-kadang nggak menyebutkan siapa pemilik akwalnya. Nah, kita ini jangan kemudian memahami sayyarah artinya mobil misalnya. Ada nggak salaf kemudian menafsirkan sayyarah artinya mobil? Kita bilang sayyarah mobil, mobil. Nah, dan ngotot Pak Ariman, mobil pokoknya.
Dari mana? Apa dalilnya bahwa ini mobil? Ana dalilnya kuat bahwa bahasa Arabnya mobil sayyarah. Ini nggak tahu karena polos atau kebanyakan di pasar, Ana nggak tahu. Tapi sayyarah mobil katanya. Betul sayyarah mobil, tetapi kalau dalam konteks Al-Quran kita harus sesuaikan sayyarah pemaknaan di zaman turunnya Al-Quran. Di zaman salaf sayyarah itu bukan mobil, mobil nggak ada ketika itu. Ngotot tetap, nggak bisa Ustaz. Pokoknya yang mengatakan selain mobil sayyarah itu berarti dia nggak ngerti bahasa Arab, gitu. Gimana menurut antum? Padahal salaf udah mengetahui sayyarah artinya apa, ada sayyarah. Memang dari kata sirah yaitu berjalan, tapi ada maksud tertentu dari itu. Nah di sini, ikhwan sekalian, di sini menafsirkan sayyarah dengan mobil ini namanya ihdaats qaul jadid atau ihdaats tafsir jadid, tafsir yang baru. Ya ini nggak boleh, nggak boleh. Bagaimana dengan beberapa dai yang mereka dai-dai hari kiamat, dai-dai akhir zaman, ya menafsirkan ayat ini semaunya gitu loh, ya menyelisihi aqwal salaf. Para salaf pun berikhtilaf dan banyak perkataan mereka. Kita malah munculin satu lagi, nambah. Ini nggak boleh. Ya ini tidak boleh. Ya itu manhaj dalam berihtijaj dengan al-ma'thur. Maka pertanyaannya, bolehkah kita berhujjah dengan athar salaf dan tafsiran? Kita lihat di sini. Maksudnya ma'thur atau athar salaf apa dulu? Kalau misalnya maksudnya adalah hadis Nabi SAW, tafsiran Nabawi, maka ini tidak boleh dilawan. Ini wajib untuk diimani. Kalau misalnya perkataannya salaf, perkataan sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in, kita lihat apakah ada yang menyelisihi perkataan tersebut dari salaf. Kalau tidak ada, berarti sini terjadi apa? Ijma'. Maka ini berarti menjadi dalil. Ketika suatu ayat ditafsirkan oleh salaf begini dan tidak semua rata-rata begitu, enggak ada yang menyelisihinya, maka menjadi ijma'. Ya, maka tidak boleh kita lawan dan membatalkan perkataan tersebut karena ijma'nya salaf. Dan ijma' salaf ijma' paling mu'tabar. Adapun kalau misalnya di antara salaf terjadi khilafiyah, maka ketahuilah bahwasanya kita tidak boleh membuat kalimat baru lagi, pendapat baru lagi yang menyelisihi semua dari pendapat salaf. Enggak boleh. Ya, karena apa? Salaf ini paling tahu tentang Al-Quran. Ya, dan khilaf mereka itu karena pengetahuan mereka akan Al-Quran dan bahasa Arab. Kalau kita buat ini lagi, berarti kita kan seperti lebih sok tahu atau kita merasa setara dengan salaf. Maka nggak boleh. Ya, maka tidak boleh hal seperti itu. Maka tugas kita apa? Tugas kita adalah mengikuti ulama-ulama yang mengikhtiar memilih pendapat salaf yang mana atau mentarjih dengan dalil yang ilmi, begitu. Itu manhaj yang benar. Ya, adapun kalau kita membaca Al-Quran semata, baca terjemahnya kemudian kita tafsirkan sendiri dalam artian kita artikan betul-betul, bukan tafsir kasyaf ma'ana doang, tapi mentakwil sendiri, ya sebagaimana sebagian ahlul kalam atau orang-orang liberal sekarang, maka ini jelas. Ya ini jelas batil karena ihdaats qaul jadid anis salaf, gitu loh. Enggak ada salaf berkata begitu, enggak ada salafnya. Dan bagaimana dengan kitab-kitab mutaakhirin zaman sekarang, misalnya mu'asirin, As-Sa'di, tafsir As-Sa'di, bahkan yang sebelumnya misalnya tafsir Jalalain misalnya. Apakah menyelisih salaf? Sebab umumnya enggak menyelisih salaf. Karena apa yang beliau sebutkan dalam tafsirnya itu ada riwayatnya dari salaf, cuman beliau tidak menyebutkan siapa pendapat siapa, enggak, ringkas aja disebutkan. Begitu. Ya. Jadi nggak boleh kemudian misalnya ada saintis, dia kemudian menafsirkan samawat tibaqa, tingkatan-tingkatan langit itu dengan tingkatan-tingkatan saintis terhadap langit. Nggak boleh, karena ini ihdatsul qaul, membuat-buat pendapat saintis saja yang tidak pernah ada salaf yang mengatakannya. Begitu, nggak boleh. Ya tidak boleh seperti itu. Ya, paham di sini, Pak? Ya, Pak Iman paham, Pak Iman? Apa makna sayyarah? Ya begitu. Taib, kita lanjut ke kajian berikutnya ya ikhwan. Ini kajian pertama kita lanjut ke kajian fusul fi bayani asyirk al-akbar.